Di tanah Sumatera ada pohon yang bukan sekadar pohon. Dia tidak ditanam manusia, tidak dipelihara, tapi dia dijaga karena di dalamnya ribuan lebah liar memilih tinggal dan membangun sarang. Pohon itu namanya pohon sialang. Dan untuk mencapai sarangnya, manusia harus memanjat tanpa tali pengaman. Hanya kayu yang dipasak satu persatu dengan bambu sebagai paku ditancap ke batang pohon, selangkah demi selangkah, sampai ke atas, 40 meter. 40 meter ke dahan pertama. Dan di sanalah madunya berada. Perjalanan hari itu dimulai dari jalan yang bisa dilalui motor. Tapi tidak lama, setelah itu kami berjalan kaki menelusuri pinggir sungai, masuk lebih dalam. Tidak ada jalan setapak yang jelas, hanya arah yang sudah dihafal oleh orang-orang yang pernah kesini sebelumnya. Di tengah kebun orang, bukan hutan belantara, kebun yang baru ditanam, kami menemukan sarang itu. Baru, lebahnya baru mulai berkoloni, dan pemilik kebun mengizinkan kami untuk memanennya. Kami singgah di pondoknya, bukan bermalam, hanya numpang untuk memanen madu malam ini. Sore itu kami mulai memasang tangga, bukan tangga besi, bukan tangga aluminium, hanya kayu. Dipasak satu persatu ke batang pohon, naik perlahan, selangkah demi selangkah. Pohon ini tingginya bukan main. Dahan pertamanya saja sudah 40 meter dari tanah. Kalau kamu berdiri di bawah dan mendongak ke atas, kamu akan diam sebentar. Tidak percaya ada orang yang mau naik ke sana dengan cara seperti ini. Satu saja kesalahan, tidak akan ada kesempatan kedua. Tapi dia naik pelan, tenang. Satu anak tangga demi satu anak tangga, seperti sudah ratusan kali dilakukan. Dan kami di bawah hanya bisa melihat punggungnya makin lama makin kecil, makin jauh, sampai hampir tidak kelihatan dari sini. Sementara tangga dipasang, sebagian dari kami turun ke sungai, bukan untuk berenang, tapi untuk mencari ikan. Cara lama, menyelam langsung ke dalam air, mencari ikan mungkus di sela-sela batu, ikan kecil. Tapi disinilah dia hidup, di air sungai yang jernih dan dingin. Sungai ini adalah dapur yang tidak pernah tutup. Malam itu kami makan di pondok kebun orang. Ikan mungkus hasil selaman tadi dimasak kuah kuning, pedas, dicampur terong. Di kampung saya, cara masak seperti ini tidak diperbolehkan. Orang tua selalu bilang ikan mungkus harus dipanggang dulu, tidak boleh langsung dicampur terong dalam keadaan basah. Tapi malam itu, jauh dari kampung, di pondok orang, dengan tangan orang yang sudah terbiasa masak di kebun, aturan itu tidak berlaku. Dan ternyata enak, kuahnya segar, meresap sampai ke dalam. Sampai sekarang saya belum tahu kenapa orang kampung saya melarang cara masak seperti ini. Mungkin ada alasan yang belum saya temukan, atau mungkin memang tidak ada alasan, hanya kebiasaan yang turun-temurun tanpa pernah dicoba dulu. Malam itu kami makan kenyang, dan itu penting, karena setelah ini kami harus naik ke pohon itu. Bukan saya yang naik, ada orang yang lebih berpengalaman di antara kami, dan dia yang memanjat tangga itu satu persatu sampai ke atas. Kami yang di bawah hanya bisa menunggu. Lebahnya agresif, begitu sarang disentuh, mereka langsung berpencar kemana-mana. Banyak teman kami memilih tetap di pondok, belum ada pengalaman, dan memang tidak semua orang bisa tenang di dekat lebah liar yang sedang marah. Hanya kami berlima yang mendekati pohon itu. 5 orang, dengan keberanian masing-masing yang tidak sama. Hasilnya sedikit, sarangnya baru, lebahnya baru mulai mengisi. Tapi madu yang sedikit itu murni, belum pernah disentuh siapapun sebelum malam itu. Kami tandai lokasi ini, kami akan kembali. Selesai panen, kami tidak langsung beristirahat. Pondok kami masih jauh, bukan pondok kebun tempat kami singgah tadi, tapi pondok kami sendiri, di seberang sana. Kami berempat berjalan malam hari dengan senter. Di depan ada sungai yang harus diseberangi. Jembatannya ada dari kayu yang sudah roboh. Kami lewat satu persatu, hati-hati, senter dipegang erat. Tidak ada yang banyak bicara, semua fokus ke langkah masing-masing. Dan waktu akhirnya sampai di pondok, tidak ada yang bilang apa-apa. Cukup duduk, napas, dan syukur dalam diam. Pagi harinya kami belum pulang. Dekat pondok kami sendiri ada pohon sialang. Satu pohon, tapi di dalamnya banyak sarang. Begitulah pohon sialang. Dia bukan milik satu koloni, tapi rumah bagi banyak koloni sekaligus. Pohon ini sudah pernah kami panen beberapa waktu lalu. Tangga lamanya masih terpasang, jadi kami naik lagi. Orang yang sama, dia sudah hafal pohonnya, sudah hafal medannya. Naik perlahan, satu persatu anak tangga. Kami tunggu di bawah. Saya sempat tertidur di bawah pohon itu. Semalam memang tidak banyak tidur. Badan sudah minta istirahat dari tadi. Yang lucu, orang yang naik ke atas pohon itu pasti jauh lebih lelah dari saya. Dia yang manjat, dia yang hadapi lebahnya, dia yang kerja di atas sana. Saya yang di bawah malah tidur duluan. Waktu dia turun, hasilnya belum memuaskan. Sarang-sarangnya belum terisi penuh lagi. Kami diam sebentar. Kecewa, tidak bisa dipungkiri. Sudah 2 lokasi, 2 kali naik, perjalanan jauh, jalan malam, capeknya sulit dibayangkan. Tapi begitulah pohon sialang, dia tidak bisa dipaksa. Dia mengisi sarangnya dengan waktunya sendiri. Tidak peduli kita sudah jauh-jauh datang, tidak peduli kita sudah lelah. Dan kami hanya bisa menunggu musimnya tiba.
Kami pulang hari itu dengan madu yang tidak banyak, tapi kami pulang dengan sesuatu yang lain. 2 lokasi yang sudah kami tandai, 2 pohon yang sudah kami kenal, dan 1 janji yang belum selesai. Pohon sialang tidak pernah mengecewakan, hanya belum waktunya. Dan waktu musimnya tiba, kami akan kembali.